Shalom, selamat malam mama-mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan memulai rangkaian ibadah kaum perempuan di rumah kita masing-masing. Dan untuk itu, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mengawali ibadah malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 bait yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang masih terus kami rasakan sampai hari ini. Malam hari ini kami duduk di rumah kami masing-masing, tetapi hati dan kehidupan kami terangkat kepadamu, dan kami akan memulai rangkaian ibadah kaum perempuan. Karena itu Tuhan, kuduskan dan sucikanlah kami, supaya ibadah di malam hari ini berkenan di hadirat kekudusan-Mu. Kami juga akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu kami mengerti, dan kami mau selalu hidup di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Mama-mama, bagian pembacaan Alkitab terambil dari surat Roma pasal 8, ayat 18 sampai ayat 25. Sekali lagi, Roma pasal 8, ayat 18 sampai ayat 25, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengharapan Anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh,
kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian jauh adalah bagian pembacaan Alkitab bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengar, tetapi yang juga mau terpanggil untuk hidup di dalamnya. Mama-mama yang dikasihi, dijaga dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Surat Ibrani pasal 6 ayat 19 menulis begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita bicara tentang pengharapan, maka itu adalah suatu hal yang harus diakui sangat dibutuhkan dalam kehidupan semua manusia, terkhususnya ketika mereka berhadapan dengan tantangan atau persoalan hidup yang berat. Tanpa pengharapan, maka manusia hanya akan menjalani hidup dalam rasa tidak pasti, menjadi mudah untuk khawatir dan menjadi gampang untuk takut. Nah, mama-mama, inilah juga yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat perdana sebagaimana yang telah kita lihat dalam surat Roma. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada masa itu, di tengah-tengah tantangan iman kepada Yesus, maka Rasul Paulus menyerukan supaya jemaat senantiasa memiliki pengharapan dalam hidup mereka. Yang menariknya adalah bahwa pengharapan ini tidak lagi diletakkan pada sesuatu yang bisa dilihat, bisa dipegang. Tapi pengharapan orang-orang percaya di Roma justru harus diletakkan pada sesuatu yang tidak kelihatan. Mama-mama terkasih, bagi Paulus, menaruh pengharapan pada sesuatu yang kelihatan justru akan dengan gampang menggiring manusia, termasuk orang percaya, untuk merasa kecewa dan putus asa. Kenapa? Karena dalam dunia ini tidak ada satu hal pun yang pasti. Dalam dunia ini tidak ada satu hal pun yang sifatnya tetap. Dalam dunia ini tidak ada satu kuasa atau satu pribadi pun yang dapat memberikan jaminan dan pengharapan yang pasti. Karena itulah Paulus mengajak umat untuk menemukan sumber pengharapan yang sejati, yaitu di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah menang atas maut. Di dalam Yesus bagi Paulus ada jaminan yang melebihi apa yang bisa ditawarkan oleh dunia yang sementara ini. Kekasih Tuhan, malam ini ajakan untuk meletakkan kembali pengharapan kepada sumber pengharapan yang benar, yaitu Yesus Kristus, diingatkan kembali bagi kita semua. Dan bagi saya, mama-mama, seruan ini menjadi sangat tepat di tengah semua kondisi yang ada. Wabah virus corona yang belum selesai, himbauan pemerintah untuk mulai perlahan-lahan melakukan aktivitas dalam terminologi yang baru, new normal, dengan memperhatikan standar kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dalam keramaian, mencuci tangan, dan seterusnya.
Hal-hal ini menimbulkan reaksi yang begitu beragam dari masyarakat, tidak terkecuali kita juga. Ada yang merasa senang karena memang mungkin mereka sudah merasa bosan dan jenuh di rumah saja. Merasa kesulitan setelah sekian lama terputus dari pekerjaan, dibatasi untuk melakukan semua aktivitas. Tapi ada juga yang merasa khawatir, merasa cemas, karena memang penyebaran virus corona sesungguhnya belum berakhir. Bahaya masih mengintai di mana-mana, bukan saja terhadap orang dewasa, tapi bahkan sampai pada anak-anak. Hal ini semakin menambah beban kehidupan yang harus ditanggung di tahun 2020 ini. Pertanyaan-pertanyaan kemudian muncul. Bagaimana masa depan kita? Akankah semakin baik ke depannya atau justru sebaliknya? Dan saya kira pertanyaan-pertanyaan ini terselip dalam diri dan hati semua orang, tidak terkecuali kita sebagai jemaat Tuhan, mama-mama yang duduk di rumah malam hari ini. Kekasih Tuhan, dalam semua pertanyaan dan masalah yang masih terus meliliti kehidupan kita inilah, maka bagian firman Tuhan malam ini mengingatkan kita agar kita senantiasa menaruh pengharapan yang benar pada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan itu. Pengharapan yang benar artinya kita memahami dengan baik apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita dan bagi dunia ini. Ia telah datang menebus dosa manusia dan dosa dunia. Dalam pengharapan yang benar itu pula kita kemudian diajak untuk tidak hidup untuk diri dan kepentingan sendiri, egois dan tidak peduli dengan orang lain. Tapi bagaimana dalam situasi yang tidak mudah bagi semua orang ini pun kita tetap berupaya menyebar kasih dan kebaikan, membawa dan menghadirkan pengharapan dan sukacita lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Mama-mama, kalaupun sampai malam hari ini kehidupan kita dan kehidupan di dunia ini masih bergelut dengan persoalan dan beban-beban hidup, tapi seharusnya itu tidak boleh dijadikan sebuah ukuran untuk kemudian kita mengukur seberapa besar dan seberapa dalam kasih Allah di dalam Yesus bagi kita. Tidak bisa. Pada akhirnya kita diajak untuk mari belajar selalu membangun pemikiran yang baik dan positif dalam diri kita masing-masing. Ada satu kalimat menarik yang pernah saya baca, bunyinya seperti begini: dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang bersifat permanen atau tetap, termasuk di dalamnya persoalan hidup. Seberat apapun persoalan hidup di dunia ini, mama-mama, kelak satu kali dia akan berlalu dan berakhir juga. Dia tidak akan tinggal tetap selamanya. Waktu dan saatnya memang dalam iman kita aminkan itu rahasia Allah. Tapi yakinilah bahwa pasti akan berakhir. Dalam penantian akan waktu dan saat di mana Allah memulihkan semuanya ini, kita diajak untuk bersandar padanya. Jangan hilang pengharapan dalam diri. Jangan kendor semangat hidup kita. Jangan menjadi pribadi dan persekutuan
yang mudah sekali untuk bersungut dan mengeluh. Tapi jadilah pribadi dan persekutuan yang selalu bersyukur. Karena hanya lewat syukur, hanya lewat hidup dalam pengharapan, kita akan tetap menemukan, melihat, dan merasakan kebaikan-kebaikan Allah yang selalu tersedia dalam kehidupan kita. Malam ini kita diajak untuk hidup selalu dalam pengharapan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama. Mama-mama yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat sekaligus kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hidup, kami terus menaikkan rasa syukur kami kepadamu, karena kami sungguh menyadari bahwa anugerah kehidupan hanya berasal dari pemberian tangan kasih-Mu saja. Di tengah-tengah semua persoalan hidup, pergumulan dunia karena wabah COVID-19 atau yang biasa kami sebut virus corona saat ini. Tapi kalau sampai malam hari ini hidup masih terus diberi, maka itu menjadi sebuah tanda bagi kami bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Terima kasih ya Allah untuk kebenaran firman yang telah datang dan menyapa serta meneguhkan kehidupan kami semua. Kami diingatkan bahwa dalam situasi hidup yang tidak mudah bagi siapapun saat ini, hendaknya pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah kendor. Kami tidak menyerah. Kami tidak menjadi pribadi dan keluarga yang lebih banyak bersungut dan mengeluh. Tetapi kami dipanggil lewat kebenaran firman-Mu ini untuk membangun pengharapan yang benar di dalam Engkau ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau peduli. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak tinggalkan kami berjalan dan bergumul sendiri. Ada waktu, ada saat di mana wabah ini akan berakhir juga. Ada waktu, ada saat di mana setiap beban hidup yang menggantung di pundak kami ini pun akan selesai. Jika kami terus menaruh pengharapan kepadamu, jika kami terus bersandar kepadamu, maka kami akan dimampukan untuk melewati semuanya ini dengan baik. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini hamba berdoa bagi seluruh kaum perempuan yang boleh menyisihkan waktu mereka untuk sejenak duduk beribadah kepadamu di rumah masing-masing. Tuhan melihat keberadaan hidup pribadi, rumah tangga, tetapi juga tugas kerja mereka. Tuhan mendengar setiap harapan, kerinduan, tetapi juga pergumulan
yang senantiasa mereka bawa kepadamu. Pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, termasuk untuk kondisi kesehatan mereka. Mari ya Allah, Engkau tetap ada bersama-sama dengan mereka. Hikmat-Mu menyertai mereka. Sukacita dan damai-Mu menjadi bagian yang akan terus menguatkan langkah-langkah kehidupan mereka ke depannya. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tetap mengalir melimpah ruah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang saat ini memikul beban-beban kehidupan terkait dengan wabah virus corona. Mereka yang harus dirawat di rumah sakit, terpisah dari keluarga untuk sementara waktu. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Tuhan menumbuhkan semangat dalam diri mereka untuk melawan ini semua, supaya pada akhirnya dalam kasih dan berkat Tuhan mereka dimampukan untuk selalu melihat Tuhan ada bersama-sama mereka. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan beribadah di malam hari ini. Hari esok menanti kami. Seluruh pergumulan harapan kami mau bawa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami senantiasa. Dan karena itu sebelum kami mengakhiri ibadah malam hari ini, dari tempat ini, dari rumah kami masing-masing, kami mohon berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, menaungi, memberkati keluar masuk kita semua dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin.